LPS Financial Festival 2025 di Medan hari ini dijalankan di hari kedua masih mendapatkan antusiasme masyarakat yang tinggi, terutama generasi muda. Dan hari ini kembali diadakan sesi Business Talks di acara tersebut. Dan untuk mengetahui apa saja bahasan yang dibedah pada sesi Business Talks sesi pertama pagi tadi hingga bagaimana suasana di lokasi saat ini, langsung saja kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning langsung dari Medan. Selamat siang Dina, bagaimana situasi terkini dan topik apa saja yang akan dibahas pada Business Talks hari ini? Silakan Dina. Ya, selamat siang Syafinas dan juga pemirsa CNBC Indonesia dan Sobat Cuan dimanapun Anda berada. Memang cuaca hujan dan juga mendung di Kota Medan nampaknya tidak menyurutkan semangat dan juga antusiasme warga Kota Medan untuk tetap hadir di Regale Convention Center Kota Medan untuk menghadiri LPS Financial Festival 2025 di hari kedua. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini pemirsa memang masih belum berubah dari hari kemarin dan juga di rangkaian LPS Financial Festival sebelumnya, bahwa masyarakat yang hadir ini didominasi oleh warga dari sektor pendidikan alias yang masih sekolah, yaitu mahasiswa yang kebanyakan merupakan mahasiswa-mahasiswi dari kampus-kampus yang berada di Kota Medan. Ini terlihat banyak yang menggunakan jaket jurusan. Ini ada juga anak sekolah ini yang berbeda ya dengan LPS Financial Festival yang ada di Surabaya, karena memang anak sekolah pada acara di Kota Medan ini sangat luar biasa antusiasmenya. Nah, ini adalah salah satu booth yang ada di LPS Financial Festival. Ini bisa dikatakan adalah booth yang paling besar, yang paling ramai, memang yang paling riuh suasananya dan juga suaranya. Ini kayaknya mereka lagi kuis ya, bagi-bagi hadiah. Tadi hadiahnya juga saya dengarkan dibagikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa. Ada TV, ada speaker dan lain sebagainya. Jadi wajar ya mereka semangat banget. Nah, kalau bicara berkaitan dengan apa saja sih yang sudah dibahas pada hari ini memang cukup beragam. Seperti sesuai dengan namanya LPS Financial Festival ini bicara berkaitan dengan finansial. Bagaimana sih kita mengatur keuangan baik secara pribadi dan juga buat teman-teman anak muda, generasi muda, Gen Z dan juga milenial yang mau membuat usaha. Memang kalau kita lihat dari line up dari pengisi acara pada hari ini yang tadi sudah menyampaikan kata sambutannya adalah dimulai dari Wali Kota Medan, kemudian diikuti oleh panel discussion yang disampaikan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, kemudian tadi ada di Dirut PT Inalum, kemudian ada Wadirut BSI dan juga SEVP Komersial dan SME BNI, di mana memang di panel discussion ini disampaikan bahwa bagaimana cara kita supaya tetap merasa aman menabung di bank, kemudian bisa berinvestasi, bisa berusaha begitu supaya bisa mandiri secara finansial. Kemudian yang ditunggu-tunggu juga oleh Sobat Cuan dan juga pemirsa CNBC Indonesia, sekitar 5 menit atau 10 menit lagi begitu ya, akan ada show yang kembali ditunggu-tunggu yaitu dari grup podcast yaitu Boris, kemudian ada teman-temannya yang berempat itu yang memang suka melawak yaitu dari Agak Lain yang memang kemarin memang sudah hadir juga menyampaikan sebuah konten sekitar 1 jam ini yang tidak berhenti membuat masyarakat di Kota Medan ini tertawa begitu. Kemudian juga nanti di sore hari akan ada educational class, jadi kalau sejak pagi memang panelnya memang lebih luas, tapi kalau di educational class ini memang lebih intimate karena memang diadakan di kelas-kelas masing-masing yang akan disampaikan di kelas pertama yaitu oleh aktris nasional sekaligus staf Suskom Digi Raline Shah, siapa yang nggak tahu Raline Shah. Kemudian juga akan disampaikan oleh konten kreator asal Sumatera Utara yaitu Gandhi November. Ini kita akan tanya-tanya bagaimana sih mereka sebagai sosok yang inspiratif mengatur finansialnya dan juga memulai bisnis. Nah, memang apa saja yang disampaikan selain bagaimana sih cara mengatur uang, kemudian kita akses apa saja yang bisa kita dapatkan dari produk-produk perbankan yang hadir di acara ini yang juga diawasi dan juga dilindungi oleh LPS. Para pembicara di acara ini juga menyampaikan sejumlah pesan bagi para hadirin yang memang didominasi oleh anak muda, bagaimana sih caranya untuk menjawab tantangan-tantangan bisnis dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan para generasi muda jika ingin membangun bisnis. Dan berikut merupakan wawancara kami bersama dengan para speaker dan juga tamu undangan yang hadir di LPS Financial Festival 2025 di Kota Medan. Pelajaran yang kalian dapatkan hari ini di dalam LPS Financial Festival ini, jadikan modal yang sangat luar biasa untuk kalian jadikan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Ini mahal yang kalian dapatkan hari ini, ya dari kemarin hingga hari ini sangat mahal. Jadi kami mengharapkan, saya sebagai Wali Kota Medan, kami mengharapkan adik-adikku sekalian semua yang ada di sini bisa mendapatkan insight pelajaran yang penting ke depannya.
permasalahannya dewasa ini, teman-teman ini kan sering melihat kondisi luarnya. Jadi melihat oh teman-teman pengusaha itu enak, mau jadi pengusaha itu enak, hidupnya mewah, gaya hidupnya high lifestyle. Justru Tapi sebaliknya. ada itu yang kalau nanti begitu masuk ke dunia usaha mungkin itu sebaliknya. Ya, justru sebaliknya. Perjuangan, pemikiran, karena pengusaha ini kan tidak ada suatu kepastian, apalagi untuk start awal. Betul. Seperti yang tadi disampaikan Pak Wali Kota bahwa dia mulai dari zero, benar-benar dari zero, walaupun di lingkungan keluarganya, ekosistemnya memang sudah terbentuk sebagai pengusaha. Jadi kalau kita pengen buka bisnis yang penting tuh harus ada planningnya dulu. Ya. Jadi kalau buka bisnis kita bicara bisnis plan itu kita ada target marketnya, ada biaya modalnya, ada cash cycle-nya. Jadi cash to cash cycle-nya kayak apa? Jadi kayak berapa lama uangnya untuk satu produk itu berapa lama. Nah jadi yang kalau kita bisa bicara bisnis plan-nya, nanti kayak tadi ya pertanyaannya, kalau nggak laku gimana? Nah itu kalau di bisnis kita bilang resiko, mitigasi resikonya seperti apa? Ya, saran saya belajar lebih baik lagi, ya, back to school, learning faster, karena bisnis itu nggak cuman jual, habis itu nunggu, tapi ada marketingnya, ada cara penjualannya, ada target orang-orang yang akan belanja. Hal-hal kayak gitu harus masuk dalam sebuah bisnis plan yang baik. Ya pemirsa CNBC Indonesia dan juga Sobat Cuan dimanapun Anda berada. Jadi selain panel, kemudian keynote speech dan juga diskusi-diskusi lewat educational class yang tadi sudah saya sebutkan, memang acara ini tidak berakhir pada sore hari saja, di mana nanti pada malam hari akan ada hiburan musik dari sejumlah musisi nasional, yaitu yang pertama adalah dari Judika, kemudian yang kedua juga akan dihibur oleh Setia Band atau yang sebelumnya dikenal sebagai ST12. Dan memang acara ini diselenggarakan oleh Trans Group, yakni CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik.com, CXO Media, Hai Bunda, Beauty Indonesia, Female Daily, Transvision, Trans TV, Trans 7, dan Insert Live. Dan terima kasih kami sebesar-besarnya untuk pengada acara dan juga pendukung acara utama, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Demikian laporan kami dari Kota Medan, kembali ke studio bersama Syafinas. Ya baik, terima kasih jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning yang telah melaporkan langsung dari LPS Financial Festival 2025 di Medan. Selamat bertugas kembali.